Hai teman-teman, hari ini aku akan melakukan kunjungan ke rumah warga di mana salah satu keluarga ada yang mengalami masalah kesehatan, yaitu darah tinggi. Nah, keluarga ini terdiri dari 6 anggota keluarga, bapak, ibu, anak, menantu, dan kedua cucunya. Bapak ibu ini memiliki pekerjaan sebagai penyulam kain kasur. Keluarga ini tinggal di rumah semi permanen dan hidup sederhana. Nah, yang mengalami masalah kesehatan pada keluarga ini adalah Bapak Mansur dan Ibu Ita, di mana pada kunjungan yang pertama kami mendapati bahwa Bapak Mansur sendiri mengalami nyeri pada kakinya, dan 4 hari sebelum kunjungan yang pertama kami itu datang, Bapak Mansur mengalami bengkak pada kakinya. Sedangkan Ibu Ita mengatakan dia sering pusing, mengalami nyeri dan sakit pada tengkuknya. Dan setelah kami cek, tekanan darah Ibu Ita ini 170/110. Dan Ibu Ita juga mengatakan bahwa dia jika merasa pusing, dia tidak pergi berobat. Pada kunjungan yang kedua ini nanti yang akan kita lakukan, kami akan melakukan intervensi keperawatan, di mana kami berharap keluarga ini, terkhususnya Bapak Mansur dan Ibu Ita, mereka dapat melakukan 5 tugas kesehatan keluarga. Yang pertama itu mengenal masalah, kedua mengambil keputusan, yang ketiga melakukan perawatan kesehatan kepada anggota keluarga yang sakit, yang keempat memodifikasi lingkungan rumah untuk menunjang kesehatan, yang kelima memanfaatkan sumber kesehatan yang ada. Selain itu, intervensi utama kami pada kunjungan yang kedua ini adalah kami akan memberikan terapi komplementer kepada Bapak Mansur dan Ibu Ita, di mana kami sedang mencari jurnal-jurnal bagaimana sih cara menurunkan tekanan darah dengan bahan-bahan yang mudah didapat oleh rumah tangga gitu. Nah, jadi artikel yang kami dapat ini adalah memanfaatkan air rebusan daun salam. Nah, kita tahu kan daun salam ini mudah untuk didapat gitu, sering digunakan untuk bahan-bahan masakan gitu. Jadi semoga intervensi ini, terapi herbal ini dapat berguna bagi keluarga ini. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke rumah Bapak Mansur dan Ibu Ita. Oke? Yuk. Selamat pagi Pak, Ibu. Pagi Nak, silakan masuk. Iya, baik. Terima kasih Pak, Ibu sudah mengizinkan saya untuk datang berkunjung. Nah, Pak udah mulai bekerja belum Pak untuk menjahit kasurnya? Belum Nak, masih jam 10 nanti baru mulai. Oh begitu. Bagaimana keadaan Bapak dan Ibu sekarang? Terus saat ini saya masih nyeri kaki dan istri saya masih pusing ya Mah? Iya masih pusing. Iya. Oh begitu ya Pak, Ibu. Nah Bapak, di kunjungan kami yang kemarin itu kan kita sudah belajar nih Pak, apa itu tekanan darah tinggi, terus tanda-tanda orang kena hipertensi seperti apa, dan cara pencegahannya juga, pengobatannya. Salah satunya itu ya adalah melakukan aktivitas fisik gitu kan Pak, bergerak-gerak, Ibu bergerak-gerak gitu. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah melakukannya? Oh iya udah Nak. Kan Ana bilang kita harus gerak 2 jam sekali. Iya benar. Udah dilakuin sih, tapi kadang lupa kapan kasih kerjain. Lupa ya Pak. Oh ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita lakukan secara perlahan menjadi satu kebiasaan bagi Bapak dan Ibu, dan juga kan ada anak dan menantu di rumah untuk mengingatkan Bapak dan Ibu gitu tentang kebiasaan untuk bergerak-gerak ini supaya aliran darahnya lancar.
Nah, Pak, Ibu, kedatangan saya pada hari ini itu mewakili teman-teman saya. Dan untuk saya memberitahu nih Pak, Ibu, cara pengobatan secara herbal untuk menurunkan tekanan darah Bapak Ibu. Semoga secara perlahan dengan terapi ini nanti pegal-pegalnya Ibu, sakit nyerinya Bapak di kaki bisa sembuh gitu. Nah, bolehkah saya meminta waktu Bapak dan Ibu 30 menit? 30 menit? Silakan. Ya, boleh. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, terapi ini adalah menggunakan rebusan air daun salam. Nah, kita tahu ya daun salam ini kan mudah ya kita dapatkan di pasar, di warung-warung maupun di halaman rumah gitu, Pak. Iya, di sini mudah sih didapat daun salamnya. Nah, kalau begitu izinkan saya untuk mengkasih lihat video cara pembuatan rebusan daun salam ini ya, Pak, Ibu. Boleh. Like it's itself fully regenerating? I'm killing everyone looking at I'm sucking and drying now. It's okay. What is going on? I told her difficulty. I'm just alone. I'm just going to Savannah's quarters to see Is that fine? I'm sitting on the Bagaimana Pak dan Ibu setelah menonton video ini bisa untuk membuat rebusan daun salamnya? Bisa. Mantap. Nah, air rebusan daun salam ini Pak Ibu diminum 2 kali sehari dalam 7 hari. Tidak boleh bolong-bolong ya Pak dan Ibu. Iya. Siap. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan datang 2 hari sekali untuk mengukur tekanan darah Bapak dan Ibu. Jadi kita tahu seberapa besar pengaruh rebusan daun salam ini kepada tekanan darah Bapak dan Ibu. Dan jika ada alergi yang Bapak alami atau Ibu alami setelah minum air daun salam ini, beritahu kepada saya ya Pak dan Ibu. Bagaimana Pak, Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Untuk cara masaknya, itu kan yang dibutuhkan untuk 1 gelas itu 30 lembar. Terus Ya. airnya 2 gelas. Nah, Ya. kalau kita mau hasilnya 2 gelas berarti daunnya 60 lembar, terus airnya 4 gelas gitu. Iya, benar sekali Ibu. Supaya kita nanti mendapatkan ekstraknya itu 2 gelas. Jadi bisa diminum oleh Bapak dan Ibu. Tuh. Nah, sekarang saya mau mengukur tekanan darah Bapak dan Ibu, boleh? Boleh. Ya, siap. Pak, Iya. kemarin kan kita sudah mengukur tekanan darah Bapak. Bapak masih ingat tekanan darah kemarin berapa? Saya berapa ya? 160/100 ya. Oke, baik. Ibu,
Masih ingat kemarin tekanan darahnya berapa? 170/100. 170/100. Ya. Berapa ini? Bapak, hasil tekanan darah hari ini itu Bapak itu 150/100. Nah, Ibu 160/100. Memang udah menurun dari yang kemarin. Kan kemarin tuh Bapaknya 160/100, Ibu 170/100. Jadi udah menurun ya. Nah, semoga nanti dengan terapi daun salam ini nanti akan lebih menurun lagi ya Pak, Ibu. Nah, sekarang ini saya mau memberikan brosur nih Pak, Ibu. Nah, brosur ini itu ada pengertian dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, apa tanda dan gejalanya, terus juga faktor resikonya, komplikasinya kalau tekanan darah ini tidak diobati. Nah, seharusnya sih ini saya kasih ini dari kemarin pas kunjungan pertama, tapi kan kunjungan pertama itu saya baru tahu masalah keluarga ini, masalah kesehatannya. Jadi saya baru siapkan brosurnya. Bapak dan Ibu bisa baca-baca dulu brosurnya. Ini untuk Ibu. Gak apa-apa, Bapak satu-satu aja sama Ibu. Ya. Baik Pak, Ibu, di brosur ini coba kita perhatikan yang tanda dan gejala. Nah, benar tidak tanda dan gejala ini sudah dialami oleh Bapak dan Ibu? Iya ya, Mak. Di sini ada nyeri, pegal, sakit kepala. Waduh. Iya. Oke, berarti benar ya Pak dan Ibu. Nah, jika hipertensi ini tidak kita obatin, apa yang terjadi? Coba kita lihat lagi di brosurnya Bapak Ibu. Ini ada di komplikasinya sih, ada gangguan jantung sama gangguan saraf. Benar Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai komplikasi yang ada di brosur ini seperti yang Ibu bilang, ada gangguan jantung, saraf, bahkan sampai penglihatan, jangan sampai terjadi kepada Bapak dan Ibu maupun keluarga ini dan maupun keluarga-keluarga yang lain. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kita selalu untuk yang bergerak-gerak 2 jam sekali itu dilakukan ya Bapak Ibu, tidak stres, istirahat yang cukup, dan meminum terapi herbal ini, meminum air rebusan daun salam ini ya Bapak dan Ibu. Ya, nanti kami akan usahakan bergerak 2 jam sekali ketika menjahit, kemudian Ya, benar, Bapak. nanti kami akan usahakan olahraga setiap pagi, terus akan minum yang herbal ini tadi. Iya, benar. Dan berusaha untuk tidak stres. Amin, saya doakan Bapak dan Ibu sehat terus ya, dan keluarganya juga sehat. Amin. Tapi yang ini, Nak, bagaimana menghindari makanan yang asing? Asin. Yang asin, iya benar Bapak. Jadi selain kita tadi yang kita bilang tadi itu untuk olahraga, ditambah juga dengan makanannya. Hindari yang asin-asin ya Bapak dan Ibu. Ikan asin jangan dulu ya. Perbanyak sayuran, buah-buahan ya Bapak Ibu. Iya. Siap. Ya. Nah, brosur ini silahkan dibaca-baca dan juga kalau bisa dikasih ke tetangga-tetangga. Jadi tetangga-tetangga Bapak dan Ibu pun mengetahui apa itu tekanan darah tinggi dan cara pencegahannya seperti apa. Ya Pak, Ibu. Baik Pak dan Ibu, sebelum saya pergi mengakhiri kunjungan untuk hari ini, saya mau meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi ini ada beberapa pertanyaan terkait untuk mengevaluasi kunjungan saya hari ini. Boleh diisi ya Pak dan Ibu? Ya, silakan Ibu. Isi, silakan Pak, isi ya Pak.
Jangan sejujur-jujurnya ya Pak, Ibu. Udah. Udah? Wah, mari Pak. Ibu. Ya. Saya baca sebentar ya Pak, Ibu. Ya. Baik Pak, Ibu. Setelah saya membaca jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, saya menyimpulkan jika Bapak dan Ibu sudah memahami apa ini hipertensi dan sudah tahu tanda dan gejalanya dan juga resikonya jika tidak diobatin. Nah, saya berharap semoga yang sudah kita tahu hari ini Bapak dan Ibu bisa menjadi kebiasaan nanti gerak-geraknya, istirahat yang cukup, tidak stres gitu ya Pak. Pokoknya selalu semangat, semoga Bapak dan Ibu sehat terus ya Pak. Ya. Terima kasih nak. Baik Pak, Ibu, saya mau izin pamit. Dan 2 hari lagi saya akan datang berkunjung ke rumah ini kembali untuk mengukur tekanan darah Bapak dan Ibu. Karena kan kita udah akan mencoba untuk terapi herbangnya ya Pak Ibu. Jadi kita akan mengukur. Dan juga saya akan berdiskusi dengan anak dan menantu Bapak dan Ibu agar untuk membantu juga nih untuk memenuhi lingkungan rumah yang menunjang kesehatan, dan juga kita bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar rumah Bapak dan Ibu ini, apakah misalnya puskesmas ataupun rumah sakit. Ya Pak, Ibu. Ya, baik nak. Kami tunggu kedatangannya ya nak. Terima kasih sudah peduli kepada kami, keluarga kami. Ya Ibu, sama-sama, dengan senang hati Bapak, Ibu. Saya izin pamit ya Pak, Ibu. Ya nak, hati-hati ya. Ya. Hati-hati ya nak. Kita tahu bahwa hipertensi merupakan penyakit kronik menahun. Hipertensi dapat merusak jantung, ginjal, otak, dan organ lain, sehingga menyebabkan kelainan bahkan kematian. Prevalensi hipertensi pada tahun 2007 di Indonesia yaitu 37,9%. Hipertensi disebut sebagai silent killer karena tidak ada gejala atau tanda khas penyakit ini terserang pada seseorang. Salah satu pengobatan hipertensi dengan terapi komplementer yaitu dengan menggunakan terapi rebusan daun salam atau Syzygium polyanthum. Daun salam ini mengandung senyawa flavonoid, saponion, dan tanin. Kandungan senyawa yang ada pada daun salam ini dapat mempertahankan elastisitas pembuluh darah sehingga dapat menurunkan kolesterol dalam darah. Terbukti dari jurnal yang kami dapat, terjadi penurunan tekanan darah dari 200 menjadi 130 selama 7 hari. Oleh karena itu, kami menggunakan terapi komplementer ini kepada keluarga Bapak Mansyur. Semoga dengan intervensi utama kami ini, keluarga Pak Mansur dan Ibu Ita dapat hipertensinya terkontrol, dan semoga setelah 7 hari keluarga Bapak Mansur dan Ibu Ita ini meminum rebusan daun salam, dapat tekanan darahnya berangsur menurun. Nah, hasil kunjungan kita pada hari ini yakni keluarga mampu menyebutkan apa itu hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, cara pengobatan hipertensi, dan resiko atau komplikasi yang terjadi jika keluarga tidak mengobati hipertensinya atau tidak diatasi. Yang kedua, keluarga mampu mendemonstrasikan aktivitas fisik dalam keseharian, yakni bergerak 2 jam sekali di sela-sela Bapak Mansyur dan Ibu Ita bekerja sebagai penyulam kain kasur. Yang ketiga,
keluarga mampu melakukan terapi komplementer, yakni rebusan daun salam dengan disiplin agar hipertensinya terkontrol. Baiklah, sekian asuhan keperawatan yang dapat kelompok kami berikan kepada keluarga Pak Mansur dan Ibu Ita. Semoga asuhan keperawatan ini dapat berguna. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya kami mengucapkan terima kasih.